Halo semua, nama saya Alia Zuleka dari Profit 20. Hari ini saya akan mewawancari seorang tentang kemerdekaan di masa pandemi. Boleh perkenalan dulu untuk narasumber? Halo Lea, halo semuanya. Perkenalkan, aku Tasya Syarif. Aku saat ini sedang bekerja di RTV, Radio Wali Televisi sebagai news presenter dan juga produser. Dan sebelumnya, sebelum masuk RTV, aku juga menjadi produser dan juga news presenter di RCTI. Bidang news juga dengan program seputar Indonesia. Halo semuanya, salam kenal. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya Kak. Oke. Boleh, boleh, boleh. Jadi karena masalah kesehatan di Indonesia nih membuat beberapa negara tuh terpaksa menutup pintunya. Ini tuh tindakan yang berlebihan atau sebenarnya tepat sih? Bisa dibilang sih ini sebenarnya tindakan yang memang agak berat buat kita, tapi mungkin kalau kita menjadi mereka, pasti kita akan berpikir dan juga melakukan hal yang sama. Karena mereka ingin memprotek negara mereka, mereka ingin memprotek warganya dari istilahnya suatu negara yang memiliki kasus tinggi, termasuk Indonesia. Indonesia ini kan kasusnya lagi breakout banget, lagi tinggi-tingginya. Kalau menurut aku itu keputusan yang tepat. Bahkan seharusnya kita pun melakukan hal yang sama. Kita harus menutup pintu kita dari yang lain dulu agar kita tuh bisa netral dulu dan pandemi bisa berakhir dan juga kasusnya juga bisa turun. Jadi menurutku itu adalah satu hal yang tepat dilakukan. Ngomongin tentang pasien COVID nih ya Tante, katanya nih Tante dan sekeluarga sempat terpapar juga ya Tante, jadi harus cuti dari pekerjaan nih. Nah, boleh nggak tuh dijelasin hal-hal yang harus dilakukan kalau misalnya kita terpapar Tante? Tentunya kita harus punya basic-basic kebutuhan di rumah. Misalnya kita mau isolasi mandiri atau mungkin kita ingin ke rumah sakit. Karena virus corona ini sayangnya dia itu berbeda-beda gejalanya di setiap orang. Kebetulan kemarin kita satu rumah terinfeksi corona. Ketika satu rumah terinfeksi corona, hal yang dilakukan tentu kita harus tahu dan sadar diri bagaimana kondisi kita. Dan kita harus punya alat-alat yang diperlukan. Misalnya kayak kemarin kalau corona itu kan menyasar paru-paru. Jadi yang paling kita harus punya di rumah adalah saturasi oksigen, oximeter, alat yang mengukur saturasi oksigen, lalu juga termometer udah pasti karena pasti ada demam dan segala macam. Dan juga kalau memang ada sesak ya kita harus punya tabung oksigen gitu sih. Gimana sih caranya menjelaskan keadaan pandemi saat ini dan menerapkan prokes ke balita Tante? Kebetulan anakku itu masih 1 tahun, jadi ya belum tahu pandemi dan segala macam. Cuman aku sebagai orang tuanya ngeprotek dia dengan banyak sih ya, kayak misalnya kita ketika harus vaksin ke rumah sakit untuk dia gitu ya, kita gimana caranya biar kita mengurangi interaksi dia dengan orang lain. Karena harus dikasih tahu pelan-pelan sih, nggak bisa tiba-tiba harus pakai gitu, nggak bisa. Jadi kayak pengertian tata bahasanya dan cara ngasih taunya juga harus hati-hati, harus pelan-pelan, harus menempatkan diri seperti mereka. Oke, berkaitan dengan pandemi COVID ini tuh, menurut kakak penyakit ini tuh tidak menyerang seseorang aja, tapi juga komunitas. Jadi setiap individu itu harus dibiasakan hidup sehat dengan prokes. Setuju nggak kalau misalnya setiap individu itu harus dididik untuk prokes atau penerapan vaksin? Setuju banget, karena prokes itu memang menjadi harga mati, tadi kan aku udah bilang. Pakai masker benar-benar melindungi, nggak cuma misalnya aku sama kamu gitu ya, nggak cuma aku aja pakai masker, tapi dua-duanya. Bagaimana kita saling menjaga. Jadi prokes itu memang nomor satu, jaga jarak, masker dan cuci tangan itu memang udah wajib dilakukan. Itu menjadi kayak kebiasaan baru kita mungkin selanjutnya. Dan aku sendiri merasakan bahwa yang sudah vaksin rasanya gejalanya atau simptomnya itu nggak berat. Jadi aku setuju dengan penerapan semua orang harus vaksin, nggak cuma untuk melindungi diri, tapi juga melindungi orang-orang sekitar kita. Iya karena emang banyak banget orang tuh yang masih kayak, ala COVID gak ada, gak bakal mungkin masuk Indonesia. Ya itu dia, makanya kan beberapa nakes juga mengajak mereka yang nggak percaya untuk yuk ke UGD, yuk ke kamar jenazah misalnya kalau misalnya kamu nggak percaya. Kita aja dengarnya sebel gitu loh, apalagi para Iya, nakes yang memang udah mereka kerjanya berjuang. hampir 24 jam dan nggak pulang berbulan-bulan ketemu keluarga mereka. Terus nih, kalau menurut Kak Tasya, ada sebuah contoh membangun persatuan yaitu mulai kebersamaan positif dari sebuah keluarga untuk menerapkan hidup sehat dengan prokes yang pada akhirnya kita berjuang sama-sama melawan pandemi ini. Ya menurut aku memang harus bersama-sama. Kalau misalnya kita cuman sendirian berjuang keluar-keluar soal prokes ya buat apa gitu loh. Misalnya nih Indonesia
dari awal corona, dari awal pandemi juga udah sama-sama kita disiplin yuk di rumah semuanya, disiplin yuk nggak kemana-mana, pakai masker misalnya, ya pasti pandeminya tidak akan sebesar ini gitu loh. Sama lebih baik menghindari daripada mengobati ya. Tuh, itu ada lagunya kayaknya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kan jadi banyak sekali di Instagram, Facebook, semua media sosial tuh banyak banget yang posting konten-konten mereka tuh lagi bagi-bagi sembako, uang, bansos, dan segala macem. Bahkan dari pemerintah tuh juga ngasih. Tapi kenapa sih masih banyak orang yang protes kalau mereka tuh nggak dapet? Nah, itu agak berat ya, karena memang kita lihat bahwa orang Indonesia tidak sesedikit itu untuk dengan cepat diberikan bantuan. Itu mungkin ada yang terlewat misalnya, atau mungkin ada oknum dari lingkungan terkecil kita yang tidak memasukkan nama si orang-orang ini, misalnya kan kita nggak tahu ada yang bermain atau enggak. Ya gimana ya, istilahnya buat si malakama gitu loh. Cuman memang kan beberapa kayak kemarin juga ada yang ketangkep lah, istilahnya menteri gitulah, ketangkep ya korupsi lah misalnya atau apa. Ya memang ada oknum-oknum tertentu yang mereka memanfaatkan situasi ini. Cuman kalau untuk disalahkan ya hati nurani mereka kali ya. Tapi yang bagus adalah orang-orang Indonesia ini cepat kalau misalnya mau bantu, saling bantu ya kan, dengan kita post di Instagram Story aja misalnya, atau nggak di platform-platform bantuan yang mengumpulkan uang, atau mungkin kemarin aku sempat baca itu komunitasnya pecinta BTS misalnya, mereka mengumpulkan uang buat si driver ojol yang beliin mereka BTS meal. Nah itu tuh kayak langkah-langkah simple tapi ternyata ngebantu loh buat mereka. Kita jangan mengharapkan yang besar dulu lah gitu. Ya udah kalau misalnya kita punya komunitas yang kecil yang bisa berdaya bagi masyarakat, ya kenapa enggak kita saling bantu. Dan sekarang nih kan nggak kerasa nih PPKM berkali-kali dan besok tuh udah mau bulan Agustus aja. Udah mau dekat kemerdekaan. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang kemerdekaan nih, menurut Kak Tasya, merdeka itu apa sih? Kayak apa? Merdeka itu ketika kita nggak egois sama diri kita sendiri, tapi kita juga memikirkan juga orang lain, dan kita bisa bersama-sama gitu loh menghadapi segala tantangan ke depannya. Kayak misalnya lagi pandemi seperti ini, ya waktunya kita bukan untuk menyalahkan, waktunya kita bukan saling menyindir bagaimana cara orang survive dari COVID, tapi waktunya kita bagaimana kita mendukung mereka, memotivasi mereka, dan juga menerapkan protokol kesehatan biar si pandemi ini segera berakhir. Gitu sih. Biar kita bisa merayakan 17 Agustus lagi dengan semarak kayak tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau misalnya di masa dulu kan merdeka itu soalnya merdeka dari penjajah. Nah, kalau sekarang tuh kira-kira Indonesia merdeka dari apa, Tante? Dari apa, Kakak? Beberapa orang yang memang memiliki sifat egois masing-masing kayaknya ya, dan menebarkan ketakutan dan juga berita-berita hoax yang istilahnya yang bisa mempengaruhi orang-orang Indonesia itu sendiri. Karena memang ada beberapa yang sangat disayangkan, mereka bukannya membantu, tadi aku bilang mereka bukannya saling bekerja sama, motivasi, tapi mereka malah menjatuhkan dengan menebarkan berita-berita yang menyeramkan dengan menebarkan sesuatu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu sih menurut aku. Sekarang kayaknya lebih serem ya melawan sama bangsa sendiri. Betul, apalagi kan sekarang orang begitu mudahnya gitu ya memforward informasi mulai dari WhatsApp group misalnya. Begitu banyak orang yang percaya dengan tulisan-tulisan singkat yang nggak tahu sumbernya dari mana. Bahkan ada beberapa, kayak kemarin ada dokter yang katanya ngaku-ngaku dokter bilang bahwa COVID itu nggak ada dan segala macam, dan akhirnya disiarkan di mana-mana. Ya kalau kita mungkin orang yang berpendidikan nggak semudah itu untuk percaya, tapi kan kadang-kadang ada orang yang memang mereka tidak setinggi kita misalnya bagaimana pola pikirnya, mereka akan mudah terpengaruh gitu sih, lebih kepada mentalnya kali ya. Kalau Kak Tasya nih merasa sudah merdeka dari apa? Sudah merdeka dari apa? Iya. Dari apa ya? Merdeka dari merdeka dari sifat ketergantungan kita terhadap orang lain. Karena memang dari dulu aku tidak pernah berpangku dan berharap bantuan dari orang lain. Apapun yang aku lakukan gitu ya, aku berharap aku bisa melakukannya sendiri dengan perjuangan sendiri tanpa
istilahnya tanpa berpangku tangan, tanpa meminta bantuan dari orang lain secara negatif ya. Maksudnya kalau untuk secara relasi, kita ngobrol sama teman untuk minta, Iya. misalnya kita lagi nggak ada pekerjaan, terus kita minta lowongan pekerjaan, itu fine-fine aja. Tapi kalau untuk kita berharap kita do nothing tapi pingin dapat impian Iya. itu ya itu Nggak ada salah besar kita. usahanya. Tapi ya betul, jadi harus usaha dan kita bisa merdeka di diri kita sendiri dan tidak berharap banyak dari orang lain. Nah, Kak Tasya nih sebagai seseorang yang udah lama menjadi warga negara, lebih lama daripada aku, perubahan apa sih yang terlihat banget sama kemerdekaan tahun ini? Oke. Kalau dibandingkan tahun yang lama-lama, aku sih nggak tahu ya. Kalau sekarang tuh lebih terasanya apa karena aku juga jarang keluar lingkungan ketika lagi perayaan kemerdekaan, misalnya di tahun-tahun sebelumnya apa gimana. Tapi kalau dulu waktu kita kecil misalnya, kemerdekaan itu dirayakan dengan meriah banget. Banyak lomba di mana-mana, di komplek-komplek lomba, Iya. terus juga di sekolah-sekolah dan sebagainya. Cuman kalau sekarang dan tahun-tahun terakhir aku masih kuliah atau SMA gitu, kuliah lah gitu. Itu udah jarang sih di dekat lingkungan-lingkungan rumah tuh yang bener-bener kayak orang zaman dulu banget deh, kayak tahun 90-an. Kita ngumpul di komplek, di lapangan, ada lomba, ada bagi-bagi hadiah dan segala macam. Itu tuh bener-bener keriaannya bener-bener terasa. Tapi kalau sekarang mungkin karena kita udah saling sibuk sama masing-masing kali ya. Jadi Iya. udah jarang terlihat yang seperti itu. Lebih ke itunya aja sih. Cuman kalau untuk pemikirannya ya mungkin lebih maju daripada yang dulu. Kitanya lebih teknologinya juga lebih maju gitu. Oke. Boleh gak kasih beberapa saran ide nih, biar merayakan kemerdekaan di rumah tuh jadi lebih meriah? Mungkin lebih kepada sama teman-teman dekat atau sama keluarga inti gitu kali ya, lebih bagus ya. Kemarin atau tadi sih aku baru kepikiran tuh, misalnya kita ngadain Zoom virtual lomba gitu. Banyak sih sekarang kan kayak aplikasi-aplikasi pertanyaan, misalnya kayak Kahoot gitu. Kita ngasih pertanyaan, jawabannya apa, siapa yang jadi jurinya, siapa yang jadi pesertanya. Ya emang sekarang aplikasi game-game kayak gitu membantu banget ya, apalagi aku sama teman-teman aku juga sering make. Kadang-kadang kita jadi terpacu ya, dan Mm-mm. jiwa kita ingin motivasinya tuh jadi besar banget untuk kita, gimana nih biar kita nomor satu misalnya untuk jadi ikut Masih lomba ada ini. jiwa kompetitifnya. Betul, kompetitifnya jadi berat banget. Jadi semangat gitu kan. Oke, nggak terasa nih Tante kita udah sampai penghujung wawancara. Nah, yang terakhir nih Tante, boleh tolong sampaikan pesan dan harapan untuk kemerdekaan tahun ini. Pesan dan harapan untuk kemerdekaan tahun ini, semoga di kemerdekaan tahun ini kita semua bisa terbebas tentunya dari segala macam berita-berita hoax, dari segala macam ketakutan-ketakutan kita terhadap COVID-19, dan kita bersama-sama seluruh rakyat Indonesia gitu ya khususnya, dan seluruh rakyat dunia pada umumnya bisa melawan si pandemi ini dengan menerapkan protokol kesehatan, dengan bersama-sama kita peduli sama orang. Karena dengan peduli sama orang, kita jadinya disiplin protokol kesehatan, kita jadinya tahu diri bagaimana kita berkomunikasi sama mereka, bagaimana kita menjaga diri kita dari si virus itu. Pada akhirnya ya kita tetap ikhtiar, tetap ya do the best apapun yang Allah takdirkan bagi kita gitu. Tapi kita harus usaha dulu buat mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu sih. Semangat kemerdekaan. Oke, terima kasih banyak khususnya untuk Kak Tasya dan kepada para penonton. Terima kasih juga yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga rasa yang ingin tahu kalian terjawab semua dan ilmunya bermanfaat untuk kita. Amin. Untuk kalian yang masih ingin lebih tahu tentang Kak Tasya, bisa cek di sosial medianya di Instagram, Twitter, dan juga YouTube-nya. Dan jangan lupa untuk menonton Lensa Indonesia di Raja Wali TV. Oke, terima kasih Alia, terima kasih semuanya. Selamat kemerdekaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.